beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Kembali lagi di Bang Pen TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, hari ini ada kabar mengejutkan datang dari Gus Miftah yang memutuskan mundur dari posisinya atau jabatannya. Tidak hanya itu, tanggapan dari Bapak Presiden Prabowo juga mencuri perhatian publik. Apa alasan dibalik keputusan ini? Bagaimana reaksi dari Bapak Presiden Prabowo? Kita simak selengkapnya di video Bang Pen TV. Ini dia videonya, tonton sampai habis. Hari ini 6 Desember 2024, pendakwah Miftah Maulana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Masih hangat informasi ini, dan ia mengaku bahwa keputusan ini ia ambil tidak melalui atau tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ia mengambil keputusan ini setelah memikirkan dengan matang, setelah berkontemplasi begitu, sehingga akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Salah satu alasannya adalah karena ia begitu mencintai Presiden Prabowo Subianto dan juga seluruh rakyat Indonesia. Mundurnya Miftah Maulana ini sebagai dampak ikutan ya, atau bisa dikatakan ini dari buntut dari viralnya video Miftah Maulana yang beberapa waktu lalu viral terkait dengan dinilai mengejek ya atau menistakan seorang pedagang es di Magelang, Jawa Tengah. Meskipun sudah ada permintaan maaf Miftah Maulana ke Sun Haji yang merupakan pedagang es itu, tetapi banyak masyarakat Indonesia, netizen, bahkan sempat ada petisi untuk menuntut Miftah Maulana dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus. Dan hari ini 6 Desember 2024 adalah jawabannya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat di negara ini, bahwa dalam berkata-kata, dalam bertutur, dalam bersikap harus betul-betul memperhatikan aspek kesopanan, aspek kepatutan. Dan juga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, masyarakat Indonesia, bahwa yang namanya merendahkan itu sama sekali tidak dibenarkan. Ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun,
bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta. Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak. Ya nanti akan dilengkapi. Ada Pak, DPR kan dari ini kan Pak juga Samsi DPR, Mas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Pak, PPN 12%. Terima kasih ya. Pak, PPN 12% perkembangannya seperti apa Pak? PPN 12% Pak. Kemarin Kan sudah diberi penjelasan ya. Ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Terima kasih Pak. Gue harus mengakui kalau kader-kader Gerindra ini memang peka terhadap masyarakat dan bisa diacungi jempol. Kenapa? Satu, Prof. Sufmi Dasko Ahmad yang cepat mengambil sikap untuk mengevaluasi Miftah sebagai utusan khusus kepresidenan Prabowo Subianto. Dan kemarin Ketua Komisi 3, Kak Habibur Rahman, yang datang dari Gerindra juga, itu peka sekali terhadap kasus penembakan siswa yang menemukan banyak kejanggalan dan itu terbukti banyak kejanggalan. Hebat untuk Prof. Sufmi dan Habibur Rahman. Keren. Peka terhadap masyarakat, itulah yang kami tunggu dari wakil rakyat kami. Oke pemirsa, demikian pembahasan kita tentang keputusan Gus Miftah yang mengundurkan diri setelah videonya menjadi viral, serta tanggapan Bapak Presiden Prabowo yang menyebut beliau sebagai seorang ksatria. Langkah ini menunjukkan integritas seorang tokoh agama yang memilih mundur demi menjaga kehormatan dan kebaikan bersama. Kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini, bahwa seorang ksatria sejati adalah mereka yang tidak hanya berani melangkah maju, tetapi juga tahu kapan harus mundur dan kebaikan yang lebih besar. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video ini di Bang Pen TV. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.